kamu kan cuma karyawan biasa. Maksudnya yang gua kasih tahu lu kerjain aja. Walaupun disampaikan dengan sopan, but that's hurt me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian sedang nyimak video ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali, dan kali ini kita kedatangan tamu ekstra spesial banget. Udah ekstra spesial pakai banget. Ada Pak David Wongso di sini. Hai Ali. Apa kabar Pak David? Thank you, kabar baik. Wah, senang sekali Pak, saya kenal Pak David udah mungkin 20 tahun, tapi ketemunya udah mungkin bisa dihitung pakai jari ya. Iya. Pak David ini CEO dari Dave Hunt International dan juga Dex Wellness Digital Employee Experience, ya. Seorang entrepreneur yang perjalanan sangat menarik dan juga kalau boleh saya bilang very passionate dalam hal SDM, people development juga, dan dengan berbagai macam seluk-beluk di dalamnya. Dan mentor saya udah begitu lama, dan kali ini pas tinggalnya di Melbourne dan kali ini lagi datang ke Indonesia. Kita culik sebentar ke sini, ketemu, belajar banyak sama Pak David, and not just from your expertise tapi juga from your journey, Pak David. Iya. Nah, mungkin saya mau mulai dengan pertanyaan, kalau kita bicara expertise di dalam people development dalam dunia SDM gitu. Tapi sebelum jadi entrepreneur pun juga Pak David juga bekerja di berbagai tempat gitu kan. Juga di bidang SDM juga ya? Atau sebelumnya ada? All the way SDM. Ya. Ketertarikan sama dunia SDM itu awalnya gimana? Memang sengaja atau nggak sengaja kecemplung atau gimana perjalanannya? Iya, waktu SMA itu sebenarnya kan A1 ya. And I did very well, maksudnya untuk eksakta, tapi A1 ini buat yang nggak tahu time nih. ago, ini Gen Z nggak tahu A1 pasti. Jadi IPA istilahnya. Nah, but saya suka baca self improvement books gitu ya. Misalnya tentang communication, leadership, motivation, dan merasa banyak manfaatnya buat saya. Jadi kalau zaman dulu milih kan ada pilihan ketiga ya. Ada pilihan pertama, dua, ketiga. Nah, pilihan ketiganya itu psychology. Nah, a bit waktu itu juga punya kayak visi, karena buku-buku yang saya baca kan dari barat. Jadi saya pikir maybe one day di Indonesia juga punya kebutuhan, walaupun sekarang belum. Nah, karena waktu saya diterima di Fakultas Psikologi itu, orang tua saya tanya, ini nanti kerjanya apa? Karena that was back to 1988 kan ya. Oke. Nah, jadi ini nanti kerjanya apa sih gitu ya? Zaman dulu yang lazim kan insinyur sipil, accounting gitu ya. Nah, tapi saya udah agak envisioning nanti bakal in high demand. Dan baru-baru ini McKinsey Quarterly ya, dia bilang because of this mental health, butuh leaders yang empathy. Dia bilang CEO yang berhasil ke depan tuh harus yang punya understanding about psychology. Kalau dulu orang bilang CEO harus jago finance, ya kan? Atau the last 5 years mesti jago tech gitu ya. Tapi karena sekarang Gen Z ini sama milenial itu masalah mental health-nya very dominant. Ditulis itu CEO yang ideal tuh juga harus punya empathy like a psychologist. Jadi kebutuhan skill yang harus dikuasai semakin banyak gitu ya. Karena at CEO level kan juga is about leading people kan, ya kan, making change happen gitu kan, culture gitu kan. Kan transformasi ini dari ke digital itu juga actually a lot of soft part gitu kan. Jadi CEO yang bagus ke depan tuh ya harus yang care, empathy, yang bisa persuasion so people can change, touch the heart gitu kan, seperti itu.
Dan Pak David juga banyak expertise juga kan. Dave Hunt International kan executive search ya. Iya, iya. Dan kemudian you have your expertise within nggak cuma SDM tapi memang in leadership juga. Iya, iya, betul. Dan kalau saya boleh balik lagi sedikit tadi, kembali ke masa lalu sedikit nih, kembali ke soal journey lagi sedikit. Jadi tadinya psikologi itu pilihan ketiga. Pilihan ketiga. Tapi mulai ada bibit ketertarikan di situ. Iya, dari SMA. Kan waktu SMA introvert, agak pemalu, kaku gitu kan. Jadi kalau pengen jadi leader tuh gimana sih? Oh, mesti pinter ngomong. Nah, jadi saya banyak belajar self study dari buku-buku motivational. Waktu Pak David bilang ya dari baca buku-buku itu merasa mendapat banyak manfaat, boleh nggak share salah satu yang paling memorable gitu, yang kena banget gitu? Kan saya dulu itu orangnya kaku, tapi sebenarnya kan katanya kalau leader orangnya harus supel, bisa diterima gitu kan ya. Jadi ya kita ngikutin apa kata buku gitu kan. Wah, kita praktekin di apa OSIS zaman dulu ya, di pramuka, di gereja gitu ya. Berarti aktif berorganisasi juga. Iya. So memang harus di sharpening gitu. Nah itu yang saya bilang ke anak saya juga gitu. Anak saya juga rada shy gitu ya, mirip bapaknya kali gitu ya. Nah saya dorong juga, kamu aktif, harus apa sharpen. Saya bilang a lot of orang yang even jago pidato itu dulunya stuttering gitu kan, but they keep trying, latihan terus gitu ya, so sehingga jadi speaker, orator yang berhasil gitu. Dan kalau begitu, do you think or do you believe gitu ya, menurut Pak David, apakah kalau tadi malu terus kemudian bisa lebih supel lama-lama, bisa lebih mahir lah gitu ya dalam berkomunikasi juga. Sedangkan kalau malu atau mungkin shy tadi itu kan sering kali orang mengkaitkan dengan personality. Oh, dia orang ini pemalu, as if itu personality-nya dia, kepribadiannya gitu. Betul. So do you actually believe bahwa personality atau kepribadian seorang itu bisa berubah? Ada dua teori kan. Salah satunya adalah bahwa itu bawaan. Satu lagi adalah hasil belajar, di mana pengaruh lingkungan besar gitu. Saya termasuk yang percaya bahwa dua-duanya punya kontribusi. Misalnya orang yang dilahirkan dengan bakat sangat bagus, tapi kalau dia nggak latihan, misalnya ya kan, nanti lawan sama orang yang mungkin bakatnya biasa-biasa aja, tapi latihannya luar biasa, itu over the long run yang ini akan bisa ngalahin yang sangat berbakat, tapi yang ini males latihan, nggak disiplin gitu ya. Itu yang saya believe gitu. Ya. Jadi termasuk dalam hal yang tadi mungkin sifatnya terkesan kayak personality, kepribadian, tapi at the end of the day kalau dari apa yang Pak David sampaikan seperti skill juga, karena diasah, dilatih tadi. Dilatih gitu. Ada yang apa rata-rata untuk punya satu skill tertentu sampai dibilang hebat kan butuh 10.000 jam ya katanya ya. So whether is apa public speaking, cycling, swimming, whatsoever gitu kan. Ya. Oke, so jadi akhirnya kuliah psikologi semakin mendalami ya mengenai mengenai ilmu psikologi, mengenai people ya. Dan kemudian dari situ ketika bekerja pun juga bidangnya pun di HR gitu, di SDM. Dan setelah sekian lama meniti karir gitu di bidang HR, sampai akhirnya memutuskan kemudian untuk menjadi entrepreneur gitu. Iya, 2017 waktu umur 47. 47 tahun memutuskan untuk menjadi entrepreneur. Kalau sekarang kan banyak tuh entrepreneur yang umur 21, 22 ya. Dan ini sangat menarik gitu. Kalau boleh sedikit cerita apa yang terjadi yang mulai membuat berpikir kayaknya saya mulai ingin membangun karir yang berbeda sebagai seorang entrepreneur. Iya. Ini menarik journey-nya. Orang tua saya tuh entrepreneur, oke. Tapi waktu kecil saya tuh tahu persis manakala
bisnis papa saya berhasil, wah kita punya mobil, kita punya supir, ya, rumah bagus. Tapi waktu papa saya bisnisnya down, saya ingat walaupun masih SD SMP, ada orang nagih utang ke rumah, gitu ya. Dan saya udah tahu, and that was a painful experience juga. Tahu, wah papa kita ada utang nih, ada orang nagih ke rumah, gitu ya. Atau bisnis kita macet soalnya ada yang ngutang kabur, gitu ya. Jadi ternyata tahu sesuatu yang terlalu dini itu punya luka batin. Waktu kecil tuh juga saya lihat, oh itu ada direktur perusahaan, wah enak juga ya, pakai dasi zaman saya kecil kan, ada supir, ada mobil. Terus saya bayangin kayaknya hidupnya tenang, steady. Jadi saya bilang saya mau jadi director gitu, karena pengalaman papa saya itu. Gitu. Nah, so lulus kuliah ya saya bilang I want to be a CEO or a director. Karena psychology maybe director of HR gitu. Nah, sesudah jadi director kita kan sudah sering interaksi sama owner ya, owner company. Ada 1-2 kali di mana komentar dari ownernya itu yang change and turn my life. Walaupun a bit insulting, tapi saya sekarang ya kalau saya flashback, saya mau terima kasih sama dia. Jadi waktu itu ownernya itu kan punya bisnis banyak nih. Ya, saya di salah satu bisnis unitnya, dan kita karena HR kita bantu cost saving, efficiency a lot, gitu ya. So kita pikir, wow, karyawan-karyawan kan melihat kita director is at the top, ya kan. Mereka juga aspire, ya kan? Kita juga tentunya kalau culture di Indonesia kan director is respected, deserve gitu ya. Tapi on that moment si owner bilang, kamu kan cuma karyawan biasa, maksudnya yang gua kasih tahu lu kerjain aja. Walaupun disampaikan dengan sopan, but that's hurt me, that's kena pain point gitu ya. Oh, ternyata di mata di owner ini gue cuma seorang karyawan biasa walaupun saya udah director. Jadi saya pikir 20-an tahun gue berkarir, bangun, hardworking, sometimes sacrifice your time for family, ya kan, work long hours gitu. Ternyata di mata owner ini I'm just like a regular employee yang at any time dia mau ganti juga bisa. So that's educate saya. Oh, gitu ya. And I'm only 47, ya kan. Nah, itu satu momen yang turning point buat saya. Jadi saya bilang I want to try to be an entrepreneur. Karena saya pikir tipikal kalau kita jadi karyawan berhenti di umur 55. Kalau Tuhan kasih saya hidup sampai 75, 80, what I'm gonna do for the next 25 years, ya kan? Masa cuma dari pensiun doang kan? Makan tidur, makan tidur. So, saya pikir I have to try. Dan kalaupun gagal nggak apa-apa. I don't have to be shy atau frustrasi. Gagal ya mungkin gue masih bisa balik kerja. I was only 47 kan? Nah, so I tried that. Satu lagi sebenarnya reasonnya waktu itu ada ethical reason ya, for something that in principle I believe. Tapi disentil begitu sama owner itu, kalau hari ini sudah jalanin jadi entrepreneur sudah tahun ke-6 ya. Saya terima kasih sama beliau. Kayak di slap, tapi slapnya itu jadi turning the negative energy jadi positive energy gitu. Dan memang mungkin tipenya karakter saya itu ya, in many occasion kalau dipuji-puji sama orang malah sebenarnya itu membuat kita kayak loyo gitu, kayak kita fly, comfort zone, happy, tapi actually kita jalan di tempat. On my case, tapi kalau dicambuk, bahkan kalau diremehkan, hina sama orang, itu
gitu. Jadi ada fuelnya gitu. Maybe that's unique to everybody ya. Jadi nggak semuanya sama ya. Tapi on my case seperti itu. So whether is in sports, in hobby, in social service, in business, saya selalu begitu. Kalau di underestimate orang, diremehkan, malah saya jadi motivated gitu ya. Gitu. Oh, jadi rahasia publik sekarang nih. Semua mau underestimate. Wah, saya kepengen dari Pak David, saya underestimate dia. Malah joking. Oke, that's thank you sharing cerita itu Pak David. Namun ada nggak? Apakah tetap ada rasa takut juga saat mau mulai gitu? Ada. Jadi waktu itu kan anak sudah SMA mau kuliah kali. Jadi semua orang tua pasti anaknya udah SMP, SMA tuh udah nabung buat dia kuliah. On my case kan cita-citanya anak mau kuliah di luar negeri kan. Ya. Tapi I think I'm blessed ya. Jadi istri profesional juga. She's doing very well, both of us. Sewaktu saya bilang saya mau berhenti dan jadi entrepreneur, I talk to 3 person, ya kan. Satu of course yang di atas, yang bilang, is this what you plan in my life journey, ya kan. Kedua papa saya, papa saya bilang, I know you have been working hard as an employee 20 tahun lebih, ya kan. Pergi pagi, pulang malam, weekend juga kadang-kadang, ya kan. He knows I'm hardworking, dedicated. So coba aja nggak apa-apa, otherwise lu bakal nyesel, because you have never tried that gitu. Dan karena tadi second reasonnya adalah yang ethical reason, papa saya bilang, don't do that. Kita tuh bukan orang yang seperti itu. So I support you, pursue aja. Nah ini penting banget. Jadi imagine kamu mau melakukan sesuatu tuh diafirmasi atau di bless sama your parents. Itu kan semua orang ya, ya kan? Wah rasanya kita tuh dapat booster kan? Nah itu penting banget. Makanya nanti kalau kita ngomong tentang fatherless, orang-orang yang nggak punya ayah, siapa yang blessing dia, ya kan? Apalagi misalnya dia koneksi ke atasnya juga lemah, siapa yang blessing dia kan? Kita mau melangkah kan selalu butuh beberapa orang figur yang bisa afirmasi kita kan, spiritually di atas atau orang tua kan. Nah, so papa support, terus saya bilang sama istri, gue punya tabungan 12 bulan gaji ke depan. I know you've been working very well, please support me, I'll try. Ini masih aman 12 bulan ke depan. Kalau nggak work out, I will be only 48, so I can still go back to work, ya kan? Dan saya pada stage of dimana saya nggak malu kalau gagal. At least I have tried. Ya kan, daripada gue baru mikir di umur 75 kenapa gue nggak bisnis ya gitu ya. Nah, satu lagi Ali, saya tuh suka sekali olahraga ya. You can see my Instagram kan, I'm quite talented. Dan buat saya olahraga itu is good for my mental health, kayak charging ya kan, juga sehat gitu ya. Berkarir jadi karyawan itu I find it, gue mau olahraga aja susah. I don't have time flexibility. Sometimes kita butuh flexibility misalnya untuk datang sekolah, anak kita perform, ya kan? Kita udah sibuk-sibuk, anak kita perform aja kita nggak datang tuh gimana gitu kan? Ada special occasion yang when you work for company dan company-nya itu yang tipenya nggak understand bahwa that is a special moment gitu ya. Itu sedih buat saya. Misalnya kebetulan kita ini psikolog kan,
Kita tahu anak itu punya momen-momen tertentu yang mereka akan ingat seumur hidup kan. Misalnya mungkin dia wisuda, dia ulang tahun, ya kan? Dia perform di sekolah. Nah, bayangkan kita hadir, ya kan? Papa saya termasuk sibuk, Ali, businessman, dan bisnisnya sering ke remote area. Jadi dia tidak jemput saya pulang sekolah setiap hari. Tapi sampai sekarang, Ali, gue inget dia jemput gue pulang sekolah, walaupun telat loh, gue nunggu di sekolah 10 menit, teman-teman udah pulang, sekolah udah sepi, tapi gue tungguin. Dan waktu papa datang itu ya pakai mobil, dijemput, perasaan bangganya sampai sekarang. Perasaan, wah kita disayang, ya. Padahal nggak tiap hari jemput loh, Ali. Cuma maybe once, ya kan. Tapi sampai sekarang inget, itu SD loh, SD. Nah, modal experience itu yang sebenarnya kayak vitamin kita bonding sama ayah kan, ya kan. Jadi kalau kita sampai tua pun kita ingat, kita masih bisa senyum. Sukacitanya masih muncul terus gitu. Nah ini makanya penting sekali figur ayah sama nggak punya figur ayah gitu loh. Nah, so 3 tadi ya, itu yang memberi saya afirmasi, go ahead, pursue the business sampai hari ini. Dan salah satu ini saya cabang pertanyaan cukup banyak sekarang nih. Tapi saya mau yang berhubungan sama yang terakhir tadi Pak David sampaikan tadi, bahwa ada rencana ya, jadi bukan punya keinginan, ya, punya ide, punya niat untuk menjadi entrepreneur, berwirausaha. Namun juga ada plan, kalau saya lihat tadi kan, oke, ada perhitungannya. Gue punya tabungan sekian gitu kan, 12 bulan, dan jadi artinya desire, keinginan itu kemudian ditindaklanjuti dengan ada perhitungan, ada perencanaannya. Meskipun memang ada resiko juga untuk nggak berhasil, pasti ada. Kita nggak akan pernah tahu kan ke depannya, ada banyak faktor. Dan menurut saya itu itu kayak salah satu secara tersirat itu cukup penting kalau saya lihat, bahwa adanya perhitungan gitu, adanya perhitungan, calculated risk ya. Apakah kalau saya tanya, apakah mungkin itu menjadi perhitungan tadi menjadi salah satu hal yang juga paling tidak mengurangi fear tadi gitu? Emang hidup cuma begini doang nih, cari uang, punya mobil, punya rumah, is that all gitu kan?